Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, wakil dari kelompok 2, yang akan mempresentasikan tentang konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di Bali. Dalam hal ini kami mengambil tema atau judul Mengarak Ogoh-ogoh. Sebelumnya kami akan perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama yaitu Ikutut Ketojan Pujanegara dari SMA Negeri 1 Kubu. Kemudian saya sendiri, Igusti Putustiarse dari SD Insan Mandiri, Iwayan Suwitne dari SMK Negeri 1 Abang, Ikomang Juniawan dari SD Negeri 7 Duda Timur, dan Ikomang Juri Arta dari SMK Negeri 1 Amalapura. Baik, kami mengambil tema atau memilih mengarak ogoh-ogoh yang merupakan salah satu budaya atau kearifan lokal yang berasal dari daerah Bali. Mengarak ogoh-ogoh adalah tradisi masyarakat Bali yang dilakukan pada malam sebelum Hari Raya Nyepi, yaitu pada malam ngerupuk atau pengerupukan. Tradisi ini merupakan bagian dari rangkaian upacara budayanya yang bertujuan untuk menghalau kekuatan negatif atau putekala yang dianggap mengganggu keseimbangan alam semesta. Ogoh-ogoh adalah patung raksasa yang terbuat dari bahan-bahan seperti bambu, kayu, kertas, dan bahan daur ulang lainnya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Kami ambil saat ini adalah Sang Buddha Wiroso. Kami mengambil cerita dalam Lontar Tutur Atma Prasangsa, di mana Sang Buddha Wiroso ini dikenal sebagai salah satu Buddha kala penjaga kawah gunung. Nah, untuk kurang segitu berapa menghabiskan budget nih? Menghabiskan budget, kami menetapkan budget dari Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu. Ya, demikian adalah video tentang mengarak ogoh-ogoh. Jadi, video menampilkan proses pembuatan sampai dengan proses pengarakan, di mana di dalam pembuatannya, dalam proses pembuatan itu terdapat nilai-nilai yang luhur yang bisa diajarkan kepada peserta didik, yaitu di antara nilai kolaborasi, kerjasama, persatuan, berbagi, dan nilai-nilai kreativitas. Dalam hal ini kami menekankan pada nilai gotong royong. Gotong royong dalam bahasa Indonesia memiliki unsur kata gotong yang berarti mengangkat sesuatu secara bersama-sama. Dalam istilah Jawa, kata gotong juga diartikan sebagai mengangkat atau memikul sesuatu secara bersama. Nilai gotong royong ini digunakan oleh salah satu daerah, yaitu Toraja, pada budaya Rambu Solo, yaitu mengangkat rumah secara bersama-sama atau memindahkan rumah bersama-sama. Nah, di Bali, gotong royong dikenal dengan nama ngayah. Ngayah dalam bahasa Bali berarti pekerjaan tanpa mendapatkan upah atau imbalan. Kendati terdengar tidak lazim lantaran tidak diberikan upah, tapi budaya ini memang merupakan aktivitas yang dilakukan atas nama keikhlasan. Kekuatan konteks sosial kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sini kami mengambil nilai-nilai gotong royong dalam mengarak ogoh-ogoh. Di dalam gotong royong terdapat nilai-nilai seperti kerjasama, berbagi,
kreativitas dan persatuan, khususnya nilai-nilai yang ada dalam proses dari pembuatan ogoh-ogoh sampai dengan mengarah ogoh-ogoh. Mengapa gotong royong? Karena gotong royong merupakan soft skill yang relevan sampai kapanpun, jadi tidak lekang oleh zaman. Dari dulu sampai sekarang, nilai-nilai gotong royong masih tetap dipertahankan. Kemudian gotong royong merupakan nilai luhur dan ciri khas bangsa. Jadi pendahulu kita, nenek moyang kita, sudah mengenal gotong royong sejak zaman dulu. Sampai sekarang pun masih tetap dipertahankan. Kemudian, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Melalui kegiatan mengarah ogoh-ogoh, pendidik menuntun peserta didik dalam menanamkan nilai-nilai persatuan, berbagi, kerjasama, serta memiliki kreativitas untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan lainnya yang berlaku di sekolah dan lingkungan masyarakat, sehingga peserta didik memiliki karakter yang baik, mencapai kodratnya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat. Namun, untuk mengupayakan hal ini tentunya ada berbagai tantangan. Antaranya yang pertama adalah latar belakang siswa. Kita mengetahui bahwa siswa berasal dari asal-usul yang berbeda-beda, berasal dari latar belakang orang tua yang berbeda juga. Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman siswa, dilihat dari agama, kemudian budaya juga. Yang ketiga itu era globalisasi atau kemajuan zaman. Maka solusi yang dapat disarankan dalam hal ini adalah yang pertama, menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, kemudian dengan orang tua, dan seluruh warga sekolah. Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan. Jadi kita menanamkan nilai toleransi yang saling menghormati walaupun kita berbeda. Kemudian yang ketiga adalah menambah kegiatan-kegiatan kelompok, di mana seperti contoh di sekolah yaitu sudah menerapkan kegiatan P5, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat adalah bijak dalam memanfaatkan teknologi. Dalam hal ini, teknologi digunakan sebagai alat bantu yang dapat membawa atau menimbulkan manfaat bagi kita semua. Tidak memanfaatkan hal-hal seperti hal negatif. Jadi dalam hal ini anak-anak ditekankan penggunaan media sosial atau mencari informasi di internet maupun di media sosial. Kemudian satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Jadi dalam hal ini, melalui kegiatan mengarah ogoh-ogoh, siswa dapat mencontoh sikap gotong royong atau mau bekerja sama dalam berbagai hal positif di sekitar lingkungan mereka, dan memaknai bahwa gotong royong merupakan sesuatu kegiatan yang membuat pekerjaan berat menjadi lebih ringan. Pekerjaan yang biasa dikerjakan sendiri yang terasa berat akan menjadi lebih mudah serta dapat juga diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan konkret yang dilaksanakan di sekolah secara rutin, seperti piket kelas, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menghias kelas, kegiatan kelompok, dan juga kegiatan persiapan upacara keagamaan. Nah, ini sekolah guru dan anak-anak. Nah, di sana terjadi
kerjasama, kemudian kolaborasi yang baik antara seluruh warga sekolah dan stakeholdernya, dan juga orang tua dan siswa.